Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari tempat ini. Kami ucapkan selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Ibadah yang kita lakukan setiap hari Rabu untuk mencari wajah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita akan juga bersyafaat untuk seluruh umat Tuhan yang ada. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Rahmat-Nya baru setiap pagi buat kita semua. Dan saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, mengasyurkan namanya. Dan kita percaya Dia Tuhan yang akan disenangkan dengan setiap penyembahan kita. Saya minta Pastor Ari untuk berdoa membuka ibadah kita pada saat ini. Saudara, mari kita satukan hati dimanapun saudara berada. Kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau Bapa di surga. Sebagai anak-Mu Tuhan, biarlah 1 jam ini Tuhan, kami mau disirami Tuhan oleh sukacita dari surga memenuhi hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami sekali lagi secara rohani kami dikuatkan Tuhan. Biarlah ibadah 1 jam ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, agar ada penyembahan dari hati, mulut, bibir kami Tuhan. Ada hati yang menyerah kepada Engkau untuk Engkau bentuk Tuhan, dan Engkau berikan Tuhan mana dari surga dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi dari awal, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. ini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu, Karena ku tahu ini menyenangkan karena ku hati-Mu. tahu ini, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku kini. Takkan pernah kubawa persembahan yang terbaik, yang harum
di hadapan tahta Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban cukupku melaluiku. Dia sekali lagi dari awal ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku, ku ingin Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Tak pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu yang kudus. Biarlah setiap persembahan kami, hati kami, hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mau mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus. Berbicaralah kepada kami semua. Haleluya. Amin.
Haleluya, saudara sekalian, kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya hidup kita, hati kita sudah siap dengan firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, dalam setiap kesempatan kita percaya firman Tuhan akan menjadi makanan rohani bagi kita. Amin. Saya percaya Pak Jaya selalu satu ayat sekalipun kalau kita baca ya, mungkin tidak semua sermon, tidak semua khotbah, tapi satu ayat akan memberkati kita karena itu adalah nafas Tuhan. Tetapi kita harus membuka hati kita. Nah, saudara, apapun kegiatan saudara hari ini, saat ini, buka hati saudara. Ya, mungkin saudara sedang bekerja, dengarkan ibadah ini. Tetapi saya percaya walaupun apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan bisa memberkati saudara. Amin. Hati kita terbuka buat Tuhan. Nah, pelajaran hari ini kita akan berbicara tentang hati. Ya, tentang kemurahan hati. Ya, hati yang dermawan. Berbicara tentang memberi. Ya, oh Pak Ari, para pendeta ngomong lagi memberi lagi, ya kan? Ya, saudara, memang itu seperti hal yang klise yang mungkin sering kita katakan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, siapa pemberi terbesar dalam kehidupan kita? Sebagai umat Tuhan, kita harus tahu, pemberi terbesar adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah memberi kepada kita ketika kita berdosa, ketika kita tidak layak menerima sesuatu, tidak ada satupun dalam hidup kita yang berharga untuk menerima sesuatu, tetapi kita terima. Apa yang harus kita katakan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini? Tuhan menginginkan kita memiliki kemurahan hati dalam hal memberi. Ya, bisa harta. Ya, harta berkat Tuhan. Bisa talenta, biar waktu kita. Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia, ya kan? Sudah Pak Jer ya. Kita selalu mengatakan, kita ingin seperti Tuhan, seperti hati Tuhan, memiliki hati Tuhan. Ketika kita berbicara tentang memberi, kadang-kadang kita komplain. Gereja ngomongnya memberi-memberi ya Pak Jer ya. Tetapi itu memang iman kita, bagian daripada iman kita, ya, memiliki kemurahan hati. Tetapi saya mengerti, ada memang dari kita kecewa ketika kita memberi ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah mengikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan itu di sananya tidak taat kepada firman Tuhan, alias disalahgunakan. Gitu ya, memang ada kekecewaan, tetapi hari ini kita belajar dari pihak kita, hati kita. Ya memang kita kalau berbicara memberi itu memang tidak habis-habisnya, tetapi kita harus tahu ketika kita berbicara tentang memberi, kita tahu harus memiliki fondasi ground yang benar. Sehingga kita memberi dengan benar, bukan saja memberi dengan baik, tetapi memberi dengan benar yang alkitabiah. Saudara, saya sum up satu statement ya, hidup yang murah hati adalah gaya hidup yang meresapi setiap aspek kehidupan. Tanda petik. Dengan cuma-cuma kita menerima dan dengan cuma-cuma kita memberi. Jadi, dengan cuma-cuma kita menerima, dengan cuma-cuma kita memberi. Itu yang harus kita pegang pertama kali. Kalau kita berbicara tentang memberi. Kehidupan kita, saudara, mulai dari hidup kita, itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Keselamatan kita adalah pemberian cuma-cuma gratis dari Tuhan. Itu namanya anugerah daripada Tuhan. Kalau kita mulai dari situ, apapun yang kita bicarakan tentang melayani, memberi waktu, memberi harta, persembahan buat gereja akan punya ground dasar yang baik dan benar. Karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma. Saudara, kedermawaan ataupun kemurahan hati, ada yang mengartikan sebenarnya adalah kualitas dengan sikap yang baik dalam pengertian tidak egois. Ya, selama ada egois, selama ada keakuan, kita akan merasa kita berhak untuk memberi dan tidak memberi. Karena usaha saya, karena kemampuan saya, kepintaran saya menentukan apa yang saya beri. Sebagai orang percaya, saudara, saya tahu kita punya kemampuan untuk berusaha, kita punya kapasitas untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ingat kembali, itu semua juga atas pemberian Tuhan. Betul Pak Jan? Mungkin Pak Jan ada pemikiran ketika saya ngomong ini tentang bagaimana kita memberi dengan murah hati. Ya, di awal Pastor Ari berkata bahwa pemberi terbesar adalah Tuhan. Jadi menurut saya ketika kita memberi, itu sesungguhnya kita tidak sedang memberi, kita mengembalikan. Betul. Karena kita mendapatkannya dari Tuhan. Bukan berarti ketika Tuhan memberikan kepada kita, dia menjadi tidak punya apa-apa dan kita memberi kepada Tuhan yang sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi kita mengembalikan, kita sedang
menghormati dengan memberikan apa yang sudah kita dapatkan daripada Dia. Memberi bukan semata-mata karena kita sudah berusaha, tetapi karena kita sudah menerima, maka kita berikan kembali, kita kembalikan kembali, dan kita bagikan kepada orang lain. Iya, betul sekali. Di dalam Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Kalau hati kita sudah diubahkan menjadi ciptaan baru, milik Tuhan, dikasih karunia oleh Tuhan, ada kasih Tuhan, pasti hal-hal yang baik kita berikan. Saudara ya. Nah, kemurahan hati adalah memberi dari hati. Saudara bisa memberi banyak, ya kan? Memberi banyak daripada orang-orang yang memberi. Tapi kalau tidak memberi dari hati, seperti Pak Jad kasih tahu tadi, saudara belum memberi, saudara. Ya kan? Ketika kemurahan hati yang tulus harus terpancar dari kehidupan yang diberkati. Ketika kita merasa diberkati Tuhan, ya, bukan berbicara tentang volumenya, tetapi ketika hati kita merasa diberkati, hidup kita diberkati, ya, itu akan menimbulkan kemurahan hati dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah memberkati saya. Saya tidak bisa menahan kemurahan hati saya untuk memberkati orang lain. Ada beberapa ayat Pak Dia boleh bacakan yang mencerminkan bagaimana kita bisa memberi dengan kemurahan hati. Amsal 11 ayat 24-25 mengatakan seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Lalu Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang terakhir dari Korintus 9 ayat 19, 2 Korintus 9 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Iya, saudara sekalian, memberi menjadi bagian daripada kehidupan orang percaya, tetapi kita harus tahu bagaimana memberi, mengapa kita memberi, landasannya. Kalau tidak, kita akan selalu memiliki komplain, iri hati, dan sebagainya dalam hal memberi. Saudara, memberi adalah ataupun mengembalikan berkat Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Selama itu on the place, pada ground yang benar, bahwa Allah sudah memberi kepada kita, kita diberkati untuk menjadi berkat, semuanya akan dengan sukacita dilakukan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus akan kita alami, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita ingin mengalami itu semuanya, bukan masalah volume ataupun kuantitas daripada pemberian kita, tetapi hati kita yang akan menentukan apakah kita akan nanti berbahagia ketika kita membagikan sesuatu. Saudara, saya tadi katakan di awal sebelum kita membahas beberapa hal yang akan mengembangkan kemurahan hati dalam kehidupan kita, ada 5 pokok. Saya ingin mengatakan seperti dikatakan tadi pertama, Tuhan adalah pemberi terbesar. Dalam perjanjian lama, sebagai pencipta, Dia memberikan kepada manusia yang belum bisa berbakti apa-apa. Saudara, sebelum Adam, manusia pertama bisa berbakti, Tuhan sudah memberi. Di dalam Kejadian 1:29 mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sebelum kita bisa berbakti, menunjukkan kapasitas ucapan syukur kita, Tuhan memberi dan memberi. Sebagai pencipta, sebagai penebus. Yohanes 3:16 kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah begitu mengasihi mereka, Dia memberikan anaknya yang tunggal secara gratis. Anugerah, kasih karunia kepada kita. Allah sendiri adalah yang pemberi terbesar. Saudara-saudara dan saya, kita adalah umat Allah. Mari kita meneladani hati Allah. Minta kepada Tuhan, berilah Tuhan hatimu yang begitu murah hati kepadaku. Sehingga apa yang kita miliki, kita bisa melakukannya dengan sukacita. Dan saya percaya,
Bukan saudara memberi, saudara diberkati, tetapi ketika Tuhan melihat hati saudara, saudara bisa dipercayai untuk menjadi saluran berkat dari surga melalui saudara. Amin, saudara. Nah, ada beberapa hal atau langkah ataupun pemikiran yang mungkin kita bisa lakukan untuk menumbuhkan hati kita untuk menjadi seorang yang dermawan atau bermurah hati. Pak Jan mungkin bisa bahas beberapa. Ya, hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita harus menyadari betapa banyak yang telah kita terima. Kesadaran ini perlu buat kita semua supaya kita menjadi murah hati. Karena semakin tidak menyadari, maka merasa bahwa selalu kurang yang dia miliki. Betul. Banyak orang, ya manusia lah, sifat manusia adalah sifat yang selalu tidak puas. Selalu pengen mendapatkan lebih, selalu pengen punya banyak, selalu pengen yang lebih lagi, dan lebih lagi. Tetapi itu semua tidak akan membawa kepada sebuah kemurahan hati. Malahan kita akan semakin bekerja keras, semakin kelelahan, dan selalu merasa tidak cukup dan kurang. Ketika kita memiliki kesadaran ini, maka ini akan menuntun kita kepada sebuah kemurahan hati. Bahwa kita sudah memiliki cukup, dan ini waktunya saya membagikannya kepada orang lain. Bahwa yang saya miliki ini sudah sangat banyak, maka saya harus memberikan kepada mereka yang sedang kekurangan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan seperti ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan sudah memberikan banyak buat kita. Yang kita miliki pemberian yang sudah cukup besar, cukup agung, cukup mulia daripada Allah itu sendiri. Dan kalau kita menyadarinya, maka kita tahu bahwa ini bukan karena kehebatan kita, dan itu bisa kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Mintalah kepada Tuhan sebuah pewahyuan tentang kedalaman kasih-Nya, sehingga kita bisa memiliki hikmat betapa banyak yang telah Dia berikan kepada kita. Saat kita memahami kemurahan Tuhan terhadap kita, hal ini akan memberdayakan kita untuk memupuk sebuah hati yang murah hati dan memberikannya dengan cuma-cuma tanpa syarat dan ikhlas tanpa mau ada sebuah kembalian. 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata seperti ini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Penulis firman ini jelas mengatakan bahwa segala sesuatunya datang daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita menyadari kalau semua datangnya daripada Tuhan, mudah buat kita untuk bisa membagikannya. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi murah hati adalah kita harus memberikannya daripada hati kita. Tadi Pastor Ali sudah membahas bahwa dibutuhkan sebuah transformasi hati. Kalau kita mau memiliki kemurahan hati, berarti hati itu sendiri harus diubahkan. Hati itu harus menjadi bagian daripada pemberian kita. Bagi orang percaya, memberi bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah sikap hati. Hati kita bersih, maka kita mudah untuk memberikannya secara cuma-cuma. Memberi harus dengan sukacita. Hati tidak bisa penuh dengan kemarahan, kebencian, kecemburuan. Hati itu akan enggan memberi. Tetapi kalau hati itu dipenuhi dengan sukacita, maka secara otomatis tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak hitungan, kita bisa memberikan kepada orang. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ayat ini jelas, harus ada bagian daripada hati kita yang perlu diubahkan terlebih dahulu. Kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus selalu memberikan hidupnya dengan sukacita. Banyak hal yang kurang baik menurut manusia, ukuran fisik manusia, dia alami. Tetapi dia tidak pernah menahan berkat yang dia miliki. Dia rela membayar harga, dia rela memberikan semua kehidupannya. Hasil usaha yang dia lakukan, itu semua dia kembalikan untuk pelayanan Allah. Rasul Paulus mendesak memberi dengan ceria, karena memberi bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat hidupnya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita miliki hati yang dengan kemurahan. Kita perlu memberi daripada hati kita yang dalam. Yesus juga memperingatkan mengenai hati dan harta. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Kalau kita tidak hati-hati, maka hati kita lah yang dikuasai oleh harta. Tetapi kalau kita terus menyadari, maka hati kita lah yang akan seharusnya menguasai harta kita semua. Yang ketiga, setelah memberi dari hati, maka kita harus beralih dari rasa tidak puas ke hati yang bersyukur. Tantangan utama dalam memberi bukanlah ada atau tidaknya berkat, melainkan sikap hati untuk selalu tidak memiliki dan tidak puas diri. Dengan tidak memiliki banyak bukan berarti kita tidak bisa memberi. Karena orang yang memiliki banyak belum tentu juga mereka bisa murah hati. Malahan semakin kaya seringkali semakin perhitungan. Semakin kaya justru malah semakin mengirit atau menata keuangannya. Bukan berarti kalau kita tidak punya kita tidak bisa memberi. Justru dengan sedikit kita bisa memberi. Justru dengan sedikit kita belajar berbagi. Justru dengan sedikit kita belajar memberi kepada orang lain. Maka miliki hati yang penuh dengan rasa syukur. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur itu penting. Kalau tidak, maka kita akan perhitungan. Wah, saya masih punya kebutuhan A, saya masih pengen beli B, saya masih pengen punya C, dan sebagainya. Kalau itu semua tidak kita kuasai, keinginan itu tidak kita kuasai, maka sulit bagi kita memberi. Kalau kita tahu bersyukur, maka kita bisa membagikan lebih banyak kepada orang lain yang membutuhkan. Manusia terlahir dengan sikap tidak puas. Saya sudah singgung tadi di awal. Kita dilahirkan dengan perasaan tidak puas. Beberapa dari kita tetap seperti itu selama-lamanya. Kuasa Allah turun mengubahkan hati kita, mengubahkan untuk semakin murah hati. Kita masih melihat apa yang tidak kita miliki dan tidak melihat apa yang kita miliki. Itu cenderung membuat kita untuk menjadi kikir dan pelit. Kita masih tidak puas sehingga kita tidak dapat bersyukur. Itu perlu kita hati-hati. Saya tutup dengan satu ayat. Filipi 4 ayat 11-13 dikatakan seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Ya, kita teringat Pak Jaya beberapa waktu lalu kita berbicara tentang memberi. Contohnya adalah janda miskin itu kan. Itu satu contoh yang ekstrim, yang radikal. Memberi dari apa yang dia punya, walaupun kecil nilainya dibandingkan pemberian orang, tetapi dia memberikan dari hati. Karena punya iman di sana, karena dia tahu ucapan syukurnya hanya kepada Yahweh, ya kan? Walaupun dia memberi segala sesuatu dalam hidupnya pada waktu itu adalah memberi karena ucapan syukur, ya kan? Kalau ngomong puas, mana mungkin puas, ya kan? Makanannya mungkin nggak cukup dengan 2 peser itu, tapi dia memberi dengan hati. Dan saya percaya, bukan karena pemberiannya Tuhan memberkatinya, tetapi hatinya yang beriman, yang berserah, Tuhan akan memberkati pemberi-pemberi seperti itu. Yang benar-benar kemurahan hati yang sangat radikal. Saudara, poin keempat ya, setelah Pak Jaya tadi 3 poin, kita harus mengembangkan sikap hati yang dermawan ini bagaimana? Cari peluang untuk bermurah hati. Itu melatih kita untuk memiliki kemurahan hati. Kenapa untuk kita dilatih bermurah hati? Makanya dari pertama kita bilang, kalau kita menyadari semua pemberian dari Tuhan, kita harus bermurah hati. Karena Tuhan Yesus bermurah hati sampai saat ini, mengampuni kita, memberkati kita. Jadi kita juga harus mencontoh dengan bagaimana melatih untuk mencari peluang-peluang untuk bermurah hati. Amin, saudara. Nah, Galatia 6, 9, 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara sudah jemu, janganlah jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Terutama bagi umat di dalam gereja dan juga bagi orang lain. Nah, saudara, selalu ada peluang. Tuhan Yesus pernah mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu.
Selalu ada peluang. Tinggal kita memiliki hikmat dari Roh Kudus untuk melihat peluang itu. Melatih hati kita, hidup kita, sikap kita untuk bermurah hati. Untuk jangan memberi. Bisa dengan harta, bisa dengan waktu, dengan kesempatan. Saudara tahu ICA, Pak Aja tahu kita ICA banyak sekali memberi, saudara, secara gereja. Dan ketika ICA memberi, saya sampai hampir terkaget-kaget. Ada satu namanya Mana Ministry. Memberi kepada fakir miskin, orang-orang tua yang ada di sekitar North Point. Bukan orang percaya. Setiap Sabtu mereka membagikan jatah beras, makanan kaleng, dan sebagainya. Dan saudara tahu dari mana? Bukan dari ICA. Dari orang-orang dermawan yang menyumbang. Ketika ada program itu, banyak orang yang memiliki kesempatan untuk memberi. Dan mereka memberikan, menyumbang. Dan ICA hanya menyalurkan. Dan juga kita tahu bahwa Mana Ministry tidak hanya memberi dengan hal-hal yang nyata, tetapi juga memberi kesempatan. Terutama saat ini sedang berlangsung pada hari ini. Ada tuition pembelajaran, kasih les secara gratis kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan les kepada anak-anak mereka. Itu adalah pemberi secara khusus yang disalurkan melalui Mana Ministry. Saudara, luar biasa. Inilah kesempatan yang selalu akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Ibrani 13:16 mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oh, haleluya. Jadi carilah peluang untuk bermurah hati, selalu akan ada dalam kehidupan saudara, hari lepas hari. Amin. Yang kelima, berkomitmen pada penata layanan yang alkitabiah. Nah, saudara, setiap orang percaya adalah penata layan. Harta, talenta, waktu, kesempatan, pelayanan. Jadi kita harus berkomitmen untuk itu. Kalau kita punya ground yang benar bahwa apa yang kita miliki semua dari Tuhan. Hidup ini dari Tuhan. Berkat ini dari Tuhan. Keluarga dari Tuhan. Saya pindah ke kota ini dengan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Mari kita memiliki komitmen pada penata layanan secara alkitabiah. Saudara, menjadi penata layan berarti bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan milik kita. Dari situ kita percaya bahwa harta sekalipun dari Tuhan, keluarga dari Tuhan, kesempatan, pelayanan, talenta dari Tuhan. Sedang kita mengatur tanggung jawab kita atas sesuatu yang bukan kita miliki. Nah, kalau kita merasa, oh, gedung ini punya saya, tabungan saya, gaji itu punya saya, saudara, kita tidak akan memiliki hati yang bermurah hati. Kalau kita dimulai bahwa apapun yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, kita bisa memiliki kemurahan hati. Harus ada komitmen pada penata layanan secara Alkitab. Lukas 16 ayat 1 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Allah saat ini, saudara, apapun di tangan saudara, itu adalah dari Tuhan. Sekecil apapun tanggung jawab, komitmen penata layan atas apa yang Tuhan berikan. Amin. Inilah prinsip penata layan yang alkitabiah. Tuhan adalah pemilik segalanya, titik. Tuhan adalah pemilik segalanya. Kita hanyalah manajer, administrator yang bertindak atas namanya. Setuju saudara? Amin saudara? Kalau saudara amin itu, saya doakan saudara akan memiliki hati yang mengatur, penata layan yang benar secara alkitabiah, dan saudara akan memiliki kemurahan hati. Penata lainnya adalah komitmen diri dan harta benda untuk melayani Tuhan. Hidup kita bagi Tuhan. Segala yang berkat Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya, saudara sekalian. Tuhan yang empunya segalanya, saya hanya penata layan daripada berkat harta, talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Hal memberi ini, ngomong lagi, memberi ya, perpuluhan, persembahan kasih dan sebagainya, melayani Tuhan, membuang waktu dan sebagainya. Kalau kita tidak berdiri dalam prinsip Alkitabiah yang benar, selamanya kita akan berargumentasi begitu. Selamanya kita akan ada komplain. Di gereja manapun kita akan komplain. Apapun program gereja kita akan komplain karena kita tidak berdiri pada pengertian yang benar. Bahwa segala sesuatu
berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup, nafas kita berasal daripada Tuhan. Mengapa kita harus hitung-hitungan? Amin. Tuhan tidak pernah meminta lebih daripada apa yang saudara bisa lakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara melayani lebih besar daripada talenta dan kekuatan saudara. Tetapi Tuhan ingin hati saudara. Karena hati saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Ciptaan baru. Amin. Mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengerti segala sesuatu yang kita miliki, sehingga saya percaya kita akan memiliki kemurahan hati. Saudara, murah hati adalah respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Murah hati tak berdiam diri saat melihat orang lain membutuhkan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berdiam diri ketika kita membutuhkan. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkannya. Saudara, orang murah hati tidak pernah akan, saya tinggalkan, saya doakan saja. Tetapi akan ringan tangan dan ringan kaki. Itu adalah ciri-ciri secara nyata orang yang murah hati. Amin. Haleluya. Saya tutup dengan 2 ayat. Lukas 6:36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Matius 5:7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya, saudara. Inilah firman Tuhan. Kita ingin sehari lepas hari seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di surga yang adalah murah hati. Pak Jaya boleh tutup dalam doa. Kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat firman yang sudah mengingatkan kami untuk kembali murah hati ya Tuhan. Tuhan, jika mungkin kami pernah murah hati dan tidak lagi, ajar kami untuk kembali bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Ubah hati kami ya Tuhan, supaya tidak hanya fokus kepada kebutuhan kami, tapi kami mau memberi ya Tuhan. Siapapun kami ya Tuhan, dengan cara apapun, dalam bidang apapun Tuhan, mungkin tidak hanya dalam bersifat finansial. Ajar kami untuk tetap murah hati, membagikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami terlebih dahulu, dan mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan akan mengingatkan kita, menantang kita untuk semakin murah hati untuk pekerjaan Tuhan, untuk semakin setia memberi, bukan hanya kepada pekerjaan Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar kita. Karena Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu, memberikan yang terbaik dari hidupnya buat kita semuanya. Maka sebagai anak-anaknya, orang percaya, mari kita juga bermurah hati untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kita miliki. Ini aku semua milikku. Kehidupan kita adalah kehidupan yang pemberian yang terbaik yang mungkin bisa kita berikan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memakai segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, lalu kita akan bersyafaat. Kita akan berdoa buat gereja kita yang akan merayakan 50 tahun daripada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan sepanjang gereja ini berada. Bila Tuhan terus memakai gereja ini, dari senior pastor sampai kepada seluruh jemaat yang ada, sebuah jenis pelayanan yang ada yang sudah dipakai oleh Tuhan, biar itu akan terus berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya perayaan akan berjalan dengan lancar, cuaca baik, tidak ada kendala apapun yang sedang dipersiapkan secara detail, akan berjalan dengan baik. Banyak tamu undangan mau datang, banyak teman bisa kita bawa untuk mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita juga berdoa buat Hongkong ini, supaya Tuhan yang akan terus memberkati kota di mana kita tinggal, kota di mana kita bekerja, kota di mana kita melayani Tuhan, supaya Tuhan akan menyelamatkan kota ini. Kita akan berdoa buat 2 pokok doa ini. Nanti Pastor Ari berdoa buat perayaan IC yang ke-50, dan saya akan berdoa buat kota Hongkong. Naikkan pujian ini bersama dengan kami. Ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Haleluya. Ini aku semua milikmu, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku padamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku, kepadamu, Tuhanku. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang disebut sebagai anak Allah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi milik kami Tuhan adalah pemberian daripada surga Tuhan. Segala apa yang kami miliki hari ini, hari yang akan datang Tuhan, bahkan masa yang akan datang Tuhan, adalah Tuhan kasih karunia daripada Tuhan. Dan kami mau hidup kami persembahkan Tuhan. Kami berikan kepada Engkau Tuhan sebagai hormat Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu yang sudah memberkati kami, keluarga kami, masa depan kami Tuhan. Kami hari ini secara khusus bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan, Engkau beri Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Bagi ICA yang ada di Hong Kong ini Tuhan, bagi ICA yang Engkau berkati selama 50 tahun Tuhan, semenjak berdirinya Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau adalah Allah atas gereja ini Tuhan. Kami bersyukur pada tahun ini kami sebagai jemaat ICA boleh merayakan ulang tahun ICA yang ke-50. Tuhan, kami tahu perjalanan yang begitu lama Tuhan, dan kami tahu perjalanan ini belum selesai Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan. Engkau yang beracara atas gereja selama 50 tahun Tuhan. Engkau juga akan beracara atas hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Engkau kirim di berjalannya gereja ini selama 50 tahun. Engkau bersyukur juga Tuhan, Engkau sudah memberkati gereja-Mu dengan segala fasilitas, dengan segala pengajaran, dengan segala yang ada Tuhan di gereja ini, dengan visi-visi yang Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di ICA Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, untuk setiap senior pastor Tuhan, semua board member yang pernah ada Tuhan, dan juga setiap pastor yang pernah melayani Tuhan di ICA Tuhan. Engkau mengirim mereka, Engkau mengutus mereka menjadi berkat Tuhan. Dengan bersyukur atas mereka, hidup mereka yang Engkau berikan, hidup mereka yang mereka dedikasikan untuk di ICA. Engkau berkati para pemimpin yang sudah dengan jerih payah, dengan waktu, harta, dan talenta mereka Tuhan, mereka dedikasikan di ICA Tuhan, di semua gereja ICA yang berbahasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati pengabdian mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan upah-upah surgawi Tuhan, dengan mahkota-mahkota surgawi atas pengabdian mereka, taatan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga bersyukur biar pada tahun itu 50 tahun Tuhan, kami juga menandai
Tuhan menyertai ICA. Dan mulai tahun ini kami juga percaya Tuhan, tahun-tahun berikutnya Engkau juga Allah yang akan melindungi ICA, Engkau Allah yang akan berjalan bersama ICA, Engkau Tuhan akan mendatangkan pemimpin-pemimpin, pengerja-pengerja, orang-orang yang setia, bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebagai bagian daripada ICA pada saat ini Tuhan. Kiranya kami boleh semua diberkati dan menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini, di gereja ICA Tuhan. Kami serahkan Tuhan ICA dan milik-Mu Tuhan. Kiranya visi dari surga atas ICA, kehendak-Mu yang di surga atas ICA terjadi Tuhan. Kiranya kerajaan-Mu di surga terjadi dan berada di ICA dan seluruh ibadah dan seluruh jemaat yang ada di ICA. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ICA Tuhan. Haleluya, amin. Kami juga mau membawa Tuhan kota Hong Kong ini ya Tuhan, tempat di mana Engkau menempatkan kami untuk bisa bekerja, melayani dan menikmati kehidupan kami ya Tuhan. Begitu banyak berkat yang sudah kami peroleh ya Tuhan. Maka kami mau memberkati Tuhan kota ini dalam nama Yesus. Tuhan, masih banyak begitu orang yang belum percaya kepada Engkau. Pakai kami untuk pergi menjangkau mereka dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat ya Tuhan di tengah majikan kami masing-masing. Majikan pemberian Tuhan ini ya Tuhan, dengan setiap kelemahan kami mau memberkati mereka dalam nama Yesus. Mungkin memang mereka tidak sempurna ya Tuhan, tapi inilah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh, membawa kerajaan Allah ke tengah rumah majikan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada, supaya setiap gereja yang ada terus bergandengan tangan ya Tuhan, mengibarkan salib Kristus, mengibarkan nama Yesus, dan menjadi berkat ya Tuhan buat setiap komunitas yang ada, etnik minoritas apapun yang ada ya Tuhan, yang lokal sekalipun Tuhan, kami mau menjadi berkat buat mereka semua dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang terus bekerja buat kesejahteraan kota ini ya Tuhan. Beri hikmat buat mereka ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan kasih, supaya mereka bisa melihat bahwa banyak orang ada dalam tanggung jawab mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan terus memberkati kota ini. Inilah doa kami ya Tuhan buat Hong Kong. Sejahteralah ya Tuhan kota ini. Diberkatilah kota ini. Turunlah damai sejahtera-Mu bagi kota ini dalam nama Yesus. Supaya bangsa ini terus Tuhan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan hati kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau mengakhiri dan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, ibadah kami Tuhan kiranya menjadi berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberikan menguatkan setiap kami, membukakan cara pikir kami yang baru Tuhan secara alkitabiah Tuhan. Dan hari ini kami ingin tahu dan kami akan semakin mau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan sedih membuka rahasia kerajaan surga bagi setiap umat-Mu yang mencari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang membuka firman-Mu dan mengetahui rahasia kerajaan surga, dan kami boleh dipakai sebagai anak-anak-Mu lebih dahsyat lagi, disertai dengan kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Setiap orang akan mengetahui bahwa kami adalah murid Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat janji Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami angkat hidup kami, roh kami, jiwa dan tubuh kami. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, mari kita terima dengan sukacita berkat Tuhan ini, berkat surgawi, berkat rohani, memberkati jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita, damai sejahtera, perlindungan, dan sinar kemuliaan Tuhan mengikuti kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita selesai ibadah kita, ibadah tengah minggu ini. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, melayani, mau bertumbuh dalam Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.